dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat ya. Salah satu syaratnya jomblo yang hebat itu harus semangat. Karena jomblo itu kan anak muda. Anak muda itu dekat dengan semangat. Ya, jadi saya pengen teman-teman di sini semuanya lebih semangat lagi, ya. Agar nanti jodohnya nggak kabur kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, ya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini. Saya senang ketemu dengan sahabat-sahabat muda semua yang tentunya sebagian besar jomblo ya, sebagian besar jomblo pengen segera nikah gitu ya. Tapi yang pasti adalah setelah selesai acara ini tentu tidak ketemu langsung jodohnya. Atau mungkin kalau ada yang mau kenalan di sini juga boleh mungkin ya. Ya singkat saja perkenalkan saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus karena dari Minang itu Sumatera Barat. Jadi Uda itu panggilan ya, karena banyak yang salah kaprah. Ngelihat ada tulisan Uda Agus dia panggilnya Mas Uda, Kang Uda gitu kan. Terus ada lagi yang panggil Bang Uda. Ya, jadi Uda itu panggilan ya, panggilan sama kayak Mas, sama kayak Kang, sama kayak AA, sama kayak Abang gitu ya. Kesibukan sehari-hari saya bantuin jomblo ya, bantuin jomblo galau. Jadi mungkin kalau di sini yang pengen bareng-bareng sama saya, ayo kita bareng-bareng kita bantuin jomblo dan kita bantu menyebarkan virus-virus bahwa tidak ada pacaran sebelum menikah. Di sini ada yang masih pacaran nggak? Masih pacaran, Masya Allah. Ada nggak yang masih pacaran di sini? Atau malu-malu? Ya jadi karena datang di kajian yang kelihatan banyak orang solehnya, jadi malu gitu mau angkat tangan ngaku pacaran. Yang pernah pacaran ada? Ada ya? Ini yang ikhwannya ini kayaknya letih loyo semua nih. Saya sapa khusus nih, Assalamualaikum. Nah yang ikhwan laki-laki ini kan nanti akan jadi pemimpin ya, jadi imam di keluarganya. Jadi harus semangat ya, harus semangat, harus tunjukkan kesemangatan Anda lebih dari akhwat tentunya. Dan selain itu saya juga nulis buku-buku pranikah dan saya juga ada namanya komunitas belajar ta'aruf. Jadi kalau kawan-kawan punya Instagram bisa di-follow tuh @belajarta'aruf dan juga belajarta'aruf.com. Nah, di sana kita bisa belajar ta'aruf secara lebih dalam dan detail gitu. Karena ketika saya mengkampanyekan indahnya menikah tanpa pacaran, itu judul buku saya, banyak yang nanya, kalau nggak pacaran gimana caranya nikah? Nah saya kasih solusinya. Ada solusinya yaitu namanya ta'aruf. Apa namanya? Nah, ta'aruf ya. Jadi kurang lebih demikian Mas. Silakan duduk Mas. Nah kita lanjut ya tadi ya. Persiapan apa Mas? Mas lagi. Udah persiapan apa nih udah untuk menikah yang perlu disiapkan buat para milenial nih yang galau-galau ini kira-kira. Apa yang harus disiapkan, apa yang hal yang urgent, yang benar-benar perlu ada dan perlu disiapkan. Gitu kira-kira. Sebenarnya persiapan paling utama menikah itu adalah kesiapan untuk menanggung beban. Jadi ketika menikah itu, ya saya sering mengistilahkannya pernikahan itu adalah naik kelasnya kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita masih sendiri itu sebutlah kita masih SD, maka menikah itu naik kelas jadi SMP. Dan jadi orang tua itu naik kelas lagi, jadi SMA. Setiap levelnya tentu ada ujiannya, ada tantangannya. Jadi salah satu yang perlu banget disiapkan adalah kesiapan untuk menanggung beban. Karena sejatinya pernikahan itu adalah kita mendapat beban baru. Ya meskipun di sekitarnya tentu banyak kenikmatan baru juga. Yang laki-laki misalnya harus mempersiapkan dirinya menjadi seorang pemimpin ya, jadi imam di keluarganya. Ya banyak fenomena hari ini kita lihat laki-laki yang tidak sanggup memimpin ya, laki-laki yang kelaki-lakiannya hilang gitu. Sehingga di rumahnya jadi suami takut istri. Semua istrinya yang ngurus gitu ya. Keuangan diserahkan sama istri misalnya seluruh 100% gitu kan. Padahal dalam Islam kan jelas yang ngatur keuangan itu suami laki-laki. Terus keputusan dalam rumah tangga diputuskan oleh istrinya dan lain-lain sebagainya. Nah ini bagi laki-laki tentu adalah kemampuan untuk memimpin itu sendiri, membangkitkan jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Sehingga nanti dia bisa menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya. Karena seorang laki-laki ketika setelah menikah, dia adalah menjadi
pemimpin, dia adalah pembentuk visi dan misi keluarganya. Dia yang mencetuskan, ini keluarga mau dibawa kemana. Dia yang menjadi konsultan terbaik bagi keluarganya. Jadi kalau ada masalah, istri, anak, itu curhatnya sama siapa? Sama suaminya. Karena perannya adalah sebagai konsultan terbaik gitu. Jadi jangan sampai nanti yang laki-laki, istrinya malah ketika ada masalah curhatnya di Facebook gitu kan. Curhatnya di Instagram. Atau lebih parah lagi curhatnya sama laki orang. Nah ini bisa bahaya. Makanya ini adalah yang penting juga bagi seorang laki-laki, itu adalah bisa menjadi konsultan bagi keluarganya. Bisa menjadi pendengar yang baik bagi keluarganya. Dan bagi laki-laki juga, masih laki-laki ya, karena tanggung jawab laki-laki itu sangat besar ketika akan menikah. Harus memiliki kesiapan untuk menafkahi. Ya ini udah pada tahu semua ya, untuk menafkahi. Lalu untuk mendidik anak-anaknya. Ternyata pendidikan anak terbesar itu penanggung jawab utamanya adalah siapa? Ibu apa bapak? Mendidik anak siapa? Ayah atau ibu? Yang didik anak penanggung jawab utama siapa? Ini ibu-ibu, mak-mak, calon mak-mak siapa? Ibu atau ayah? Ibu ya, banyak ibu. Ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu kalau kita lihat ayat-ayatnya ada kisah Luqmanul Hakim, itu kisah siapa? Ibu atau ayah? Ada kisah Ibrahim dengan Ismail, itu ibu atau ayah? Ada kisah Imran, ya dan lain sebagainya. Ternyata lebih banyak para ayah. Jadi tugas pendidikan utama itu ada pada ayah, bukan pada ibu ya. Meskipun hari ini kita lihat kajian-kajian parenting itu banyak didatangi oleh kaum ibu-ibu. Padahal sebenarnya yang menjadi penanggung jawab utamanya adalah ayah. Ibu pelaksana hariannya. Jadi yang bikin strateginya, grandmaster strateginya itu nanti mau seperti apa itu ayah. Sementara ibu nanti jadi pelaksana harian. Nah itu bagi laki-laki. Yang bagi ibu ketika dia akan menikah yang persiapkan ya kesiapan diri untuk menanggung beban juga Kang. Tapi beban untuk menjadi seorang ibu gitu ya. Jadi seorang ibu, jadi seorang istri ya. Taat pada istrinya, pada suaminya. Ya, kemampuan untuk taat kepada suami. Meskipun mungkin nanti ini mbak-mbaknya nanti orang pintar gitu ya, pendidikannya mungkin S3, suaminya mungkin cuma SMA gitu ya. Penghasilannya besar, suaminya nggak terlalu besar misalnya. Tapi tetap harus taat pada suami. Dan dia juga harus menyiapkan dirinya untuk mendampingi anak-anaknya, menjadi seorang ibu. Ya, jadi harus siap untuk mendampingi anak-anaknya jadi seorang ibu. Nah, jadi kurang lebih itu yang perlu dipersiapkan oleh sahabat muda semuanya ketika akan menikah. Saya sering menyampaikan begini, anak-anak jomblo hari ini itu yang digalaukan ketika akan menikah adalah siapa orang yang akan menjadi pendamping hidupnya. Seharusnya yang digalaukan bukan siapa orangnya, tapi bagaimana nanti menjalani kehidupan setelah menikah. Karena siapa orangnya itu sebenarnya udah pasti, ya. Udah pasti, orangnya itu udah pasti dan itu nggak perlu kita risaukan lah siapa orangnya. Tapi yang perlu kita galaukan, yang perlu kita siapkan bekalnya adalah untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan nanti. Agar nanti apa? Agar anak-anak yang lahir itu adalah anak-anak yang tidak kehilangan sosok ayah dan sosok ibunya. Anak-anak yang merasakan kasih sayang ayahnya secara utuh.